Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin, 8 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Istri yang Setia. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 11 ayat 11 sampai dengan ke-12. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang istri yang setia. Adalah Sarah, istri daripada Abraham, bagaimana memiliki hati yang takut akan Tuhan dan setia kepada suaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kasus-kasus rumah tangga, dunia semakin modern, dunia semakin maju, teknologi semakin berkembang, pengetahuan semakin tinggi, tidak menjamin karakter itu juga bertambah semakin tinggi, semakin berkualitas dan semakin baik. Bahkan seringkali orang semakin kaya, semakin cerdas, semakin berkembang, dia punya banyak ide-ide berbuat dosa yang semakin canggih. Mari kita belajar tentang Sarah. Kita tahu di dalam perjanjian lama bahwa seringkali seorang suami bisa punya istri 1, 2, 3, bahkan seperti Salomo, jumlah istri gundiknya bisa mencapai 1000. Lalu ada berapa istri di dalam diri Abraham? Abraham punya 3 istri. Yang pertama Sarah, yang kedua adalah Hagar, pembantunya, hambanya, yang kemudian diizinkan Sarah supaya melahirkan anak-anak. Tetapi kemudian Tuhan pun memberikan pucuk yang sudah mati di dalam diri Sarah, melahirkan di usia tuanya, itu di usia ke-90 tahun. Sahabat seperjalanan, sementara istri yang ketiga dari Abraham adalah Ketura. Setelah Sarah meninggal, kemudian Abraham punya istri yang ketiga yang bernama Ketura. Kita tidak akan membahas satu persatu. Kita tidak akan bahas Hagar, kita tidak akan bahas Ketura, kita akan bahas Sarah. Tatkala Sarah meminta supaya hambanya yang bernama Hagar supaya menjadi istri daripada Abraham, supaya menghasilkan keturunan, karena sekian lama memang tidak punya anak. Sedangkan dia merasa bahwa berbicara tentang keturunan adalah sesuatu yang sangat penting di zaman terdahulu. Tentu beristri 2, beristri 3 adalah perkara yang salah. Kita boleh menyalahkan Sarah. Mengapa memberikan suaminya kepada hambanya supaya punya anak dan melahirkan? Ini pertanyaan yang kita boleh kategorikan sesuatu yang keliru. Tetapi di atas semuanya itu, kita melihat di dunia saat sekarang justru adalah terbalik. Kita tidak pernah mengizinkan, dan memang sesuai firman Tuhan, jangan membiarkan suami kita itu kemudian disentuh oleh wanita lain, atau juga suami kita yang menyentuh wanita lain. Di atas semua kelemahan dan kekeliruan mungkin di dalam pernikahan, bahwa sioginya pernikahan hanyalah satu suami dan satu istri. Di dalam kebaikan Sarah mungkin disebut sebagai kebaikan yang keliru, dan itu mungkin adalah sebuah pelanggaran yang melanggar kebenaran firman Allah. Tapi di atas semuanya itu, kita melihat bahwa jiwa-jiwa baik hati dan kasih yang luar biasa. Bagaimana Sarah itu mencintai Abraham dengan sangat luar biasa, mau berkorban buat Abraham. Mereka tinggal di Ur Kasdim. Ur Kasdim itu adalah daerah barat daripada Mesir. Kalau kita melihat di peta saat sekarang, Ur Kasdim itu daerah Mesopotamia. Mesopotamia di dalam peta itu adalah daerah Irak, di mana di sana Adam dan Hawa diciptakan Tuhan. Ada sungai Tigris, sungai Efrat, dan meninggalkan Ur Kasdim karena perintah Tuhan. Engkau harus meninggalkan Ur Kasdim, dan janji Tuhan kepada Abraham, aku akan memberikan anak cucumu seperti banyaknya bintang di langit. Lalu Abraham taat di dalam segala halnya, meninggalkan tempat yang nyaman, lalu perjalanan panjang dan memasuki daerah yang bahaya. Tatkala perjalanan meninggalkan Ur Kasdim, masuk ke daerah Mesir. Pada saat itu Mesir adalah sebuah tempat yang memang penuh dengan kemajuan, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan keberhasilan. Sebuah negara
yang sangat adidaya pada saat itu dan Firaun sebagai pimpinannya. Di dalam perjalanan tersebut, dengan tujuan dan maksud Tuhan yang dititipkan kepada Abraham untuk mengikuti perintahnya, untuk mengikuti panggilannya. Abraham tidak berdebat dengan Tuhan. Abraham kemudian mengajak Sarah untuk melakukan sebuah perjalanan panjang. Di dalam perjalanan kemudian bertemu dengan orang-orang yang ada di Mesir. Lalu Abraham ketakutan kalau itu adalah istrinya. Karena sedemikian cantiknya Sarah, lalu kemudian Abraham berkata kepada Sarah, "Kalau ada orang bertanya, katakan engkau adalah adikku, engkau bukan istriku." Di dalam firman Tuhan pada bagian ini kita pun bertemu dengan satu bagian yang seakan-akan kontradiktif. Kita boleh mengatakan Abraham sebagai orang yang pengecut, Abraham sebagai orang yang tidak beriman. Tetapi karena kita tahu bahwa kalau tidak berkata demikian, jangan-jangan Sarah akan diambil oleh Firaun dijadikan istrinya. Kita melihat di sini adanya unsur kelemahan manusia, ada unsurnya kesalahan manusia, tapi di sini juga ada unsur tentang kesetiaan seorang istri kepada Abraham yang bernama Sarah, yang mau mengorbankan segala sesuatu, menghadapi bahaya, sebuah proses jatuh bangun. Apapun keadaan daripada Abraham, bahkan yang paling utama puncaknya, tatkala Tuhan meminta di dalam mimpinya kepada Abraham, engkau harus memberikan Ishak untuk dikorbankan. Bayangkan, sekian lama tidak memiliki anak. Lalu setelah anak itu diberikan oleh Tuhan, ini seakan-akan Tuhan bermain-main dengan berkat yang diberikan. Lalu kemudian harus dipersembahkan. Alkitab tidak menyebutkan secara rinci percakapan Abraham dengan Sarah. Tentu pada umumnya, seorang istri yang normal tidak akan memberikan dan berkata, apakah engkau suami yang gila? Jangan-jangan Tuhan yang kau sembah pun gila. Tetapi kita melihat Sarah taat kepada suaminya. Sarah percaya bahwa apa yang diucapkan Abraham adalah berasal dari Tuhan. Sebuah perjalanan panjang. Kalau kita ingin menyimak perjalanan yang luar biasa Sarah dan Abraham, maka kita bisa belajar lebih mendalam di atas segala sesuatunya. Apa yang kita pelajari dalam proses ini? Kita bertemu dengan hati yang agung dan hati yang mulia dari Sarah, yang mau berkorban untuk suaminya, yang mau menjalankan kebenaran firman Allah. Dia tinggalkan kehidupannya di Ur Kasdim, mengikuti perjalanan suaminya, perjalanan yang berbahaya. Karena perintah Tuhan, engkau tinggalkan negeri ini, aku akan memberkati engkau di tanah di mana engkau akan tempati, engkau akan beranak cucu. Sebuah perjalanan panjang. Bagaimana Abraham taat kepada suara Tuhan, dan bagaimana Sarah mendengarkan suara Abraham. Saat ini kita akan berdoa, akan lebih banyak laki-laki yang takut akan Tuhan, dan para wanita yang taat kepada suaminya berdasarkan kehendak Tuhan. Maka ini adalah prinsip sebuah rumah tangga. Seorang lelaki yang takut akan Tuhan akan mencintai istrinya dengan baik. Demikian juga Abraham sangat mencintai Sarah luar biasa. Dan Sarah juga sangat menghormati dan taat kepada suaminya. Panduan di dalam segala problematik yang dihadapinya. Mereka berdua manusia biasa, punya kekurangan, punya kesalahan. Namun mereka berdua adalah satu suami yang mendengar suara Tuhan. Yang kedua adalah istri yang taat kepada suaminya di dalam kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin belajar supaya kami menjadi suami yang takut akan Tuhan dan menjadi istri yang taat dan juga tunduk kepada suami. Kami berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan di dalam kasih karunia kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.